Ya, seiring dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional kini berangsur-angsur sejumlah sektor ekonomi pun kembali bergeliat. Tak terkecuali sektor properti yang mana juga perlahan-lahan mulai membaik walaupun sentimen negatif masih membayangi. Lalu masih prospektifkah emiten-emiten di sektor properti dilihat dari sisi fundamentalnya terutama saat suku bunga sedang tinggi-tingginya. Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam uji kokoh saham properti di tengah suku bunga tinggi. Dan sebelum kita mengulas lebih dalam terkait kinerja keuangan sejumlah emiten di sektor properti, mari saya ajak Anda dulu begitu untuk mengamati bagaimana sih kondisi sektor ini secara general, merujuk pada pernyataan. Sebetulnya memang ataupun pertanyaan maksud kami sebetulnya sektor properti itu seperti apa sih? Masih menarik hati atau tidak sih? Dan bicara terkait masih menarik hati atau tidak, menurut analisa dan juga pengamatan dari IPW atau Indonesia Property Watch, pihaknya mengatakan sektor properti masih menjadi sektor yang tahan dari gejolak ekonomi yang ada saat ini. Bahkan pihaknya juga menjelaskan bahwa kekhawatiran terkait resesi global yang ada saat ini tak akan banyak berdampak signifikan pada sektor properti tanah air. Hal ini juga dikarenakan Indonesia masih memiliki fundamental ekonomi yang cukup baik sehingga demand ataupun permintaan dari sektor ini pun juga masih terjaga dan bertumbuh. Sebagai contohnya saya akan coba membedah kinerja keuangan emiten properti yakni Alam Sutra Realty atau ASRI, lalu juga ada BSDE, Bumi Serpong, Damai, dan juga yang terakhir ada Sumarekon atau SMRA. Nah, diawali kita lihat dulu kenapa sih tiga emiten ini begitu ya menarik untuk diperhatikan dan juga saya pilih untuk dibahas di sore hari ini, di mana memang karena mengamati dari market cap-nya ketiga emiten ini bisa dikatakan cukup besar ya ketimbang emiten properti lainnya. Jadi dapat diartikan pergerakan harga saham mereka pastinya berkontribusi cukup besar bagi perjalanan perdagangan IHSG di bursa kita. Apalagi menilik kepemilikan dari masing-masing emiten ini juga banyak nama-nama konglomerat di dalamnya seperti halnya ASRI yang mana juga dimiliki oleh sosok yang pernah juga masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia, yakni ada Haryanto Tirto Hadiguno atau sering disapa The Ningking. Nah, begitupun sama halnya dengan BSDE dengan dipelopori begitu oleh Ciputra Group menganggap lahan luas di kawasan Serpong, Tangerang, Banten dan kini juga telah sukses kita bisa lihat juga menjadi kota mandiri BSD City. Dan yang terakhir ada SMRA ataupun Sumarekon Agung yang mana didirikan oleh Sucipto Nagaria, sosok hebat di balik kesuksesan perusahaan properti Sumarekon. Lalu bagaimana sih laporan keuangan mereka ditilik sejak tahun 2020, 2021 dan hingga kuartal 3 2022 saat ini. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apabila kita mengamati cukup banyak ya angka ya, semoga Anda di rumah juga tidak bingung. Saya akan mencoba menjelaskan pelan-pelan saja di mana andai kita mulai melihat kinerja emiten properti dari ASRI di kuartal 3 2021 dan juga 2020, begitu ini kuartal 3 2022, mengamati dari 2020 secara aset sebetulnya bertumbuh ya 21,2 triliun di 2020, lalu 21,9 triliun di tahun 2021 dan di kuartal 3 2022 di 22,1 triliun. Nah, di sini juga terlihat juga ternyata dari equity dan juga pendapatannya juga terrefleksikan dari aset yang terlihat, di mana di sini memang untuk equity-nya juga bisa dilihat bertumbuh 9,4 triliun di 2020, 2021 9,5 triliun dan juga 9,7 triliun di kuartal 3 2022. Begitupun dengan pendapatan mereka yang mana juga terus mengalami pertumbuhan atau meningkat 1,4 T di 2020, 2,8 T di 2021 dan 2,7 T di kuartal 3 2022. Walaupun mengapa begitu terlihatnya lebih kecil dibandingkan di 2021 di 2,7 T. Tapi jangan langsung menyimpulkan begitu ya terkait pendapatan di kuartal 3 2022 ini. Kalau kita melihat secara tahun ataupun kita tahunkan dengan kondisi yang sama begitu dan juga dengan kondisi yang mana sewajarnya saja diproyeksikan juga pendapatan ini ataupun pendapatan yang akan diperoleh oleh ASRI di kuartal 4 2022 atau full year 2022 mencapai 3,6 triliun rupiah atau naik lagi angkanya 2,8 ke 3,6 triliun. Kita nantikan saja laporan keuangan di kuartal 4 2022 nanti. Nah, secara laba juga ini juga bisa kita lihat sangat baik sekali untuk ASRI ini. Ternyata di tahun 2020 dia minus 11 ataupun maksud kami 1 triliun. Angka yang cukup besar di 2020 karena
bukan hanya sektor properti aja yang menjerit di tahun 2020 awal-awal pandemi COVID-19, bahkan hampir seluruh sektor juga menjerit, banyak yang kesulitan, banyak yang juga usahanya harus kolaps dan lain-lain. Tapi untuk di tahun 2021 Asri mampu menambahkan laba begitu ya, ataupun mencatatkan laba 145,7 miliar di 2021 atau langsung positif begitu labanya. Nah, di sini juga andai kita mengamati juga di kuartal 3 2022 labanya berada di angka 106,3 miliar, walaupun kalau kita satu tahun kan sebetulnya hampir-hampir sama laba di 2021 dan juga di full year 2022 di 141,7 miliar rupiah. Nah, ini juga menarik begitu ya untuk diperhatikan. Selanjutnya ada BSDE, ini Bumi Serpong Damai, juga kita lihat secara aset sama seperti Asri bertumbuh dari 60,9T, 61 dan juga 64T di kuartal 3 2022 ini. Dan juga terefleksikan di equity dan juga pendapatannya yang juga bertumbuh cukup baik. Nah, ini di 2020 34T, 35 dan juga 36. Kita perhatikan walaupun memang sedikit-sedikit saja tapi angkanya terus bertumbuh. Nah, dan pendapatannya juga cukup baik bahkan di tahun 2020 di saat Asri mengalami laba yang cukup minus ataupun pertumbuhan negatif begitu ya. Di sini kalau kita lihat pendapatannya terus naik juga 6,2T di saat sulit. BSDE masih mampu mencatatkan pendapatan mencapai 6,2 triliun rupiah. Dan di 2021 juga tumbuh 7,7 triliun rupiah. Bahkan di kuartal 3 2022 saja sudah mencapai angkanya 7,1 triliun. Atau di setahun kan bisa saja mencapai 9,4 triliun rupiah. Sangat besar sekali angkanya apabila kita bandingkan dengan tahun 2021. Lalu juga dilihat juga dari labanya, ini juga cukup besar ya di 2020 281,7 miliar, bertambah cukup banyak juga 1,3 triliun di tahun 2021 dan sedikit slowing down di kuartal 3 2022 mencatatkan 918,3 miliar. Lalu banyak juga yang mengatakan ada apa sih kok labanya ataupun laba di kuartal 3 2022 ini sedikit melambat. Ternyata andai saya juga mengamati laporan keuangannya, terdapat permasalahan selisih kurs yang mana juga terjadi karena pelemahan rupiah terhadap dolar. Sehingga memang angkanya cukup lumayan dan membuat laba dari BSD ini juga mengalami penurunan. Tapi andai kita setahunkan sebetulnya belum jauh berbeda begitu ya, di 2021 1,3T, di kuartal 3 di setahun 2022 full year-nya di 1,2 triliun rupiah. Nah, ini secara liability ataupun hutang juga hutangnya ternyata bertumbuh juga mengikuti pertumbuhan laba pendapatan equity di mana di 26,4 triliun, turun sedikit di 2021 dan juga ada pembayaran hutang menjadi 25,6 triliun karena memang utangnya berkurang, tapi di kuartal 3 2022 hutangnya bertambah ataupun melesat di 27,4 triliun rupiah. Kita geser lagi untuk SMRA, di mana untuk kita lihat Sumarekon ini juga tidak jauh-jauh berbeda ya, karena memang mungkin ini market cap-nya besar, juga sudah mempunyai posisi ataupun pondasi yang cukup kuat secara keuangan. Tapi kita mengamati juga di tahun 2020 secara aset 2021 dan kuartal 3 2022 juga Sumarekon bertumbuh 24,9, 26T dan 27,5T, refleksikan juga pada equity, lalu juga pendapatan. Ini juga mengamati angkanya ini juga bertumbuh 9,1T, meningkat lagi di 2021 equity-nya 11,2 triliun rupiah dan juga 11,3 triliun rupiah. Begitupun sama halnya dengan pendapatan di tahun 2020 begitu ya. Ini juga bisa dapat urutan kedua ya, kalau dari 3 emiten ini di 2020 pendapatan BSD 6,2T ini di 5 triliun atau 5T beda-beda 1,2 triliun. Nah, lalu juga di 2021 tumbuh 5,6T dan pendapatan di tahun ataupun di kuartal 3 2022 mencapai 4,2 triliun rupiah. Nah, ini juga sabar dulu, bukan ada penurunan, tapi andai kita setahunkan dengan kondisi yang sama, ternyata juga mirip-mirip begitu untuk pendapatan tahun 2021 dan juga di full year 2022 di angka 5,6 triliun rupiah. Laba yang mampu dicetak pun juga lumayan di 179,8 miliar 2020, meningkat lagi di tahun 2021 323,7 miliar, lalu laba di kuartal 3 2022 berada di 309,7 miliar atau di setahun kan mencapai 400
12 miliar rupiah ataupun mengalami peningkatan dari tahun 2021. Secara liabilitas kita amati juga sama-sama saja sebetulnya bertumbuh juga, utangnya juga bertumbuh walaupun pendapatannya bertumbuh. Nah, di sini 15,9 T di 2020 turun sedikit di 2021 karena mungkin mulai ada pemulihan kali ya untuk dari segi kinerja perusahaannya di 14,8 T lalu juga meningkat kembali kuartal 3 2022 16,17 triliun rupiah. Begitulah ini kinerja emiten properti dilihat dari segi aset, liability, equity, pendapatan dan juga laba. Kita next melihat juga dari sisi lainnya. Nah, di sini juga cukup banyak angkanya. Semoga Anda sabar juga melihat saya menjelaskan satu persatu. Di mana di sini juga untuk ASRI dilihat di tahun 2020, BSD 2020, SMRA 2020. Ketiga emiten ini dilihat dari 2 tahun ke belakang, begitu 2020, 2021 dan juga 2022, kuartal 3 2022. Secara profitabilitas yang diukur oleh rasio ROA dan juga ROE, ASRI ini juga terlihat minus ataupun tumbuh negatif ya di 4,84% dan juga ROE-nya 10,95% di tahun 2020. Nah, untuk di 2021 sudah mampu tumbuh positif di 0,66% dan juga 1,53%. Memang andai kita mengamati ROA dan juga ROE ini seperti gajah. Perusahaan juga tidak segampang itu untuk menaikkan ROA dan juga ROE. Makanya itu kita juga harus lihat di kondisinya di sektor properti itu seperti apa. Nah, untuk di tahun 2022 kuartal 3, ASRI sudah mampu mencetak ROA 0,64% dan juga ROE 1,46%. Dilihatnya masih bertumbuh lah ya. Nah, untuk dari sisi net profit margin-nya, NPM-nya, ini di tahun 2020 juga minus 70%. Atau berarti profit marginnya harus rela terkikis. NPM-nya di 2021 5,2%. Nah, ini di kuartal 3 2022 justru di 3,9%. Mengamati secara investasi, ini apabila dari sisi investor melihat net profit margin 3,9% sebetulnya sangat kecil sekali ya. Karena kita bandingkan juga dengan suku bunga acuan saat ini saja sudah mencapai 5,25%. Jadi lebih baik ongkang-ongkang kaki begitu daripada untuk investasi hanya net profit marginnya di angka 3,9%. Sebetulnya dari profitnya atau net profit marginnya sangat tipis sekali. Ini margin keuntungannya karena memang tadi kalau kita amati dari segi hutang juga memiliki hutang yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat dari segi kesehatannya atau dari debt equity ratio-nya atau DER, ini juga sebetulnya masih dalam kategori yang cukup sehat ya untuk ASRI. Untuk di tahun 2021 angkanya 1,26. Bertumbuh lagi di tahun 2021 1,30 dan juga untuk di 2022 ternyata masih sama di 1,30. Ini yang perlu harusnya diperhatikan untuk tidak angkanya menjadi melebar karena tentunya karena hutang. Tapi kalau kita lihat juga dari segi harganya masih menarik nggak sih secara PER dan juga PBV. Nah, di sini kalau dilihat dari harganya memang secara PER ASRI ini minus 4,62 kali, bertumbuh lagi di 2021 21,80 kali dan juga PER-nya di kuartal 3 2022 23,52 kali. Lihat angkanya sih sebetulnya mirip-mirip ya di antara ketiga emiten ini. Sebetulnya ngelihat PBV-nya juga 0,51, 0,33, 0,35 masih dapat dikategorikan PBV ataupun value yang cukup murah untuk membeli emiten ini ataupun perusahaan ini. Nah, andai kita bergeser lagi ke emiten selanjutnya yaitu BSDE. Nah, ini di BSDE untuk ROE-nya jauh lebih baik ketimbang dari ASRI, di mana di tahun 2020 masih dapat mencatatkan positif begitu 0,46% dan juga 0,82%. Lebih besar lagi di tahun 2020 2,19% dan juga 3,76%. Makin membaik, biasanya investor makin senang begitu karena memang jatah dari return mereka makin besar karena ROA dan juga ROE-nya makin tinggi. Nah, di tahun 2022 kuartal 3 nampaknya di sini juga agak slowing down sedikit di kuartal 3 di 1,91%, namun ROE-nya 3,31%. Nah, dilihat dari net profit margin-nya seperti apa sih untuk BSDE ini? Ternyata ini juga jauh lebih baik ketimbang ASRI kalau dilihat dari NPM-nya di 2020 4,54%, di 2021 16,8%, walaupun turun sedikit di 2022 kuartal 3 di angka 12,9%, tapi angka ini sebetulnya oke gitu ya untuk lihat
profitnya berarti masih oke nih. Lebih besar dari suku bunga acuan yang diterapkan oleh BI 5,25%. Masih cocok lah buat dipertimbangkan para investor. Dilihat dari net profit marginnya. Nah, untuk kesehatannya secara DER-nya, debt equity ratio seperti apa juga untuk BSD ini. Untuk BSD di mana di tahun 2020 0,77, lalu juga ternyata slowing down di tahun 2021 0,71, mungkin karena juga pembenahan dari hutang-hutang mereka, dan ternyata di 2022 mereka bertambah lagi di 0,74. Ini juga karena memang situasinya sedang sulit juga. Untuk dari segi harga PER dan juga PBV sebetulnya masih mirip-mirip dengan dua emiten lainnya. PER 02,17, PBV 0,75 masih cenderung murah di tahun 2020, baik juga di tahun 2021 juga masih reasonable lah ya, masih sesuai dengan sektornya, tapi juga kita lihat sebetulnya lebih murah ketimbang dua emiten lainnya untuk BSD ini. Lalu PER di kuartal 3 2022 di angka 21,01, 0,52 kali. Masih bisa diperhatikan lah ya. Nah, untuk yang ketiga ada SMRA. Mengamati dari segi profitabilitas rasionya di ROA dan juga ROE, net profit margin, ini di tahun 2020 di angka 0,72%. Lalu di 1,24% dan juga 1,13%. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan semua karena durasi saya juga terbatas, kita harus ganti slide. Ya, pasti banyak juga yang bertanya ataupun banyak yang lihat begitu ya, secara keuangan sebetulnya masih baik. Tapi jangan juga lupa ini dia juga ada sejumlah tantangan di sektor properti ke depan. Ya, yang pertama, kalau kita mengamati begitu ya secara kondisi dari historical, tren penjualan dari properti di setiap tahun politik nampaknya juga mengalami penurunan. Bukan hanya itu, karena memang di era suku bunga acuan tinggi, ini juga banyak ataupun tak jarang banyak para investor yang menahan diri terlebih dahulu untuk memutuskan membeli produk sektor properti. Karena dengan bunga kredit perbankan yang disesuaikan terhadap kenaikan suku bunga acuan. Selain itu, tantangannya juga meliputi sektor ini, yakni belum adanya kejelasan terkait diperpanjang atau tidaknya insentif dari pemerintah di sektor properti, yakni PPNDTP. Jadi sampai di sini juga sudah jelas begitu ya, disclaimer on, semua keputusan di tangan Anda. Kami sama sekali tidak merekomendasikan beli ataupun jual dari emiten-emiten yang kami sebutkan tadi.